Resmi, Inter akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Inter akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions musim 2024-25. PSG melaju ke partai puncak usai mengalahkan Arsenal dengan agregat 3-1. Demikian laporan resmi usai leg kedua semifinal yang digelar Rabu malam. PSG akan bertemu Inter yang lebih dulu lolos setelah menyingkirkan Barcelona. Kami bermain imbang 3-3 di Montjuic dan menang 4-3 lewat perpanjangan waktu di San Siro, ujar pelatih Inter, Simone Inzaghi, soal laga semifinal mereka. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama kali bagi kedua tim di ajang Liga Champions. Ini adalah duel baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi ini, ungkap pernyataan resmi dari UEFA. Inter kembali ke final hanya 2 tahun setelah kekalahan dari Manchester City di musim 2022-23. Kami kalah 1-0 dari City saat itu, tetapi pengalaman itu membuat kami lebih siap sekarang, kata bek Inter, Alessandro Bastoni. Sementara itu, ini menjadi kali kedua PSG tampil di final Liga Champions sepanjang sejarah klub. Kami terakhir ke final pada 2020 dan kalah dari Bayern Munich tanpa kehadiran penonton, kenang kapten PSG, Marquinhos. Final Liga Champions 2025 akan digelar pada 1 Juni di Allianz Arena, Munich. Kami siap menulis sejarah di Munich, kata Kylian Mbappe usai memastikan tiket ke final. Raffaele Palladino, saya terharu, pertandingan itu akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola. Pelatih Fiorentina, Raffaele Palladino, memberikan apresiasi tinggi kepada Inter atas kemenangan epik mereka di semifinal Liga Champions. Ia menyampaikan pujian tersebut menjelang laga penting Fiorentina melawan Real Betis di semifinal kedua Conference League. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Inter, pertandingan tadi malam sungguh luar biasa, ucap Palladino. Pelatih muda itu mengaku tersentuh menyaksikan penampilan Inter yang penuh determinasi. Saya terharu melihat pertandingan itu, akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Italia, ujarnya. Saya melihat para pemain yang percaya sampai akhir dan berlari hingga detik terakhir. Kami harus menunjukkan semangat yang sama. Menjelang laga hidup mati di Wrocław, Palladino juga membakar semangat skuadnya untuk membalikan keadaan. Kami tidak ingin lebih baik dari Inter, tapi kami ingin menutup musim ini dengan pencapaian besar, katanya. Perjalanan kami tidak mudah, tapi indah, karena memberi nilai pada setiap individu. Palladino menegaskan bahwa keyakinan adalah kunci bagi Fiorentina untuk melangkah ke final. Kami harus percaya. Kami sadar bahwa kami bisa melakukannya, tegas sang Allenatore. Davide Fratesi hampir pingsan usai gol dramatis. Inter Milan berhasil melangkah ke final Liga Champions setelah menyingkirkan Barcelona dalam laga dramatis dengan skor agregat 7-6. Salah satu pahlawan kemenangan, Davide Fratesi, mengaku hampir pingsan setelah merayakan gol penentunya. Inter Milan tampil impresif di leg kedua semifinal Liga Champions dengan keunggulan 2-0 pada babak pertama berkat gol dari Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu. Nerazzurri unggul agregat 5-3, namun Barcelona sempat membalikan keadaan secara mengejutkan lewat gol Raphinha 3 menit menjelang waktu normal usai. Drama belum usai. Francesco Acerbi, bek berusia 37 tahun, mencetak gol pertamanya di Liga Champions dan memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Disinilah Fratesi mencuri perhatian. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-79, gelandang asal Italia itu mencetak gol kemenangan yang membawa Inter ke partai puncak. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai pertandingan, Fratesi mengaku bahwa euforia setelah gol tersebut nyaris membuatnya tumbang. Saya beruntung bisa menyelesaikan pertandingan karena terlalu banyak merayakan kemenangan sampai pusing dan hampir pingsan, ungkap Fratesi. Gelandang berusia 24 tahun itu sebelumnya juga mencetak gol krusial di babak perempat final saat Inter mengalahkan Bayern Munich dengan agregat tipis. Saya pikir setelah laga melawan Bayern saya tidak akan mengalami emosi seperti itu lagi, tetapi malam ini bahkan lebih luar biasa. Inilah indahnya sepak bola, tambahnya. Fratesi menekankan bahwa pencapaiannya ini adalah hasil dari kerja keras, bukan sekadar bakat alami. Saya tidak dikaruniai bakat luar biasa, tetapi saya adalah orang yang tidak pernah menyerah dan selalu percaya. Ini adalah hadiah atas dedikasi saya. Inter raih rekor pendapatan di Liga Champions, total 132 juta euro. Inter tidak hanya merayakan keberhasilan lolos ke final Liga Champions, tetapi juga mencatat rekor pendapatan terbesar dalam sejarah klub Italia dari kompetisi ini. Dengan format baru yang lebih menguntungkan, musim ini membawa keuntungan ekonomi luar biasa bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Total pendapatan Inter sejauh ini mencapai 132 juta euro, tulis Calcio e Finanza dalam laporannya. Rincian angka itu mencakup berbagai bonus dan distribusi hak siar.
Bonus partisipasi mencapai 18,62 juta euro, ditambah 9,7 juta dari posisi koefisien, dan 24,02 juta dari market pool Eropa. Lanjut laporan tersebut. Selain itu, klub juga menerima 7,36 juta euro dari market pool non-Eropa, dan 13,3 juta sebagai bonus hasil pertandingan. Keberhasilan menembus fase-fase lanjut turut mendongkrak pendapatan. Inter mendapat 11 juta euro untuk babak 16 besar, 12,5 juta di perempat final, 15 juta di semifinal, dan 18,5 juta untuk lolos ke final, sebut Calcio e Finanza. Semua itu menegaskan pencapaian finansial ini sebagai yang tertinggi bagi klub Italia di Liga Champions. Dengan final yang akan digelar pada 31 Mei di Munich, Inter kini mengincar kejayaan di lapangan sekaligus menutup musim dengan prestasi ekonomi yang luar biasa. Pendapatan ini memberi ruang finansial penting bagi klub dalam menghadapi tantangan musim depan. Jika Inter memenangkan Liga Champions akan ada 25 juta tambahan sebagai bonus dari UEFA, ditambah dengan banyak bonus dari berbagai sponsor yang membuka potensi pendapatan senilai 150 juta lebih. Lilian Thuram bukan fenomena, dia harus terus belajar dan bekerja. Lilian Thuram hadir di stadion untuk menyaksikan langsung pencapaian bersejarah putranya, Marcus, yang membantu Inter lolos ke final Liga Champions. Dalam wawancara bersama Sky Sport, sang legenda Prancis berbagi kebahagiaan sekaligus memuji pertandingan yang berlangsung penuh drama dan emosi. Ini pertandingan yang luar biasa. Orang-orang yang mencintai sepak bola pasti ingin menyaksikan laga seperti ini, banyak gol dan pertunjukan di kedua leg, ujarnya. Thuram juga terlibat dalam momen hangat bersama Fabio Capello yang memaksanya tampil di televisi. Saya di sini karena Mister memaksa saya, katanya sambil tersenyum, dipeluk hangat oleh mantan pelatihnya. Ketika Capello menggoda bahwa dia hanya punya 2 anak karena keduanya luar biasa, Thuram menanggapi rendah hati, bukan fenomena, mereka harus terus belajar dan bekerja. Dalam percakapan hangat itu, Capello mengungkit soal saran teknis untuk Marcus, terutama soal kaki kiri. Thuram membalas dengan gaya khasnya, setiap kali orang seperti Anda memberi masukan, saya langsung menyampaikannya ke Marcus. Saya bilang, saya ketemu Mister dan dia bilang kamu bagus, tapi harus lebih baik lagi, dan dia belajar. Thuram menegaskan bahwa sikap mendengar adalah bakat utama kedua anaknya. Mungkin bakat mereka adalah kemampuan untuk mendengar dan memahami bahwa mereka berkembang berkat orang-orang di sekitar, ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kerendahan hati, hadiah terbaik yang bisa mereka berikan untuk diri sendiri adalah rendah hati, fokus, dan menyenangkan orang lain, karena pemain sering lupa bahwa mereka bermain untuk para suporter. Inter hubungi Genoa untuk datangkan Conny de Winter di musim panas. Inter Milan dikabarkan telah menghubungi Genoa untuk menanyakan ketersediaan bek tengah Conny de Winter pada bursa transfer musim panas. Conny de Winter, yang saat ini berusia 22 tahun, dipinjamkan Juventus ke Genoa pada awal musim 2024 hingga 2025. Ia berhasil menjadi pemain kunci di lini belakang Genoa dan menunjukkan potensi besar sebagai bek tengah masa depan. Performa apik de Winter bersama Genoa juga menarik minat dari beberapa klub Liga Primer Inggris. Namun, Inter Milan tampaknya menjadi salah satu kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Inter Milan membutuhkan tambahan pemain di lini belakang, terutama dengan potensi beberapa pemain yang akan hengkang di akhir musim. De Winter dinilai cocok dengan skema permainan yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. De Winter memiliki kemampuan fisik yang kuat, berani dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Ia juga memiliki pengalaman bermain di Serie A, sehingga tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Namun, Inter Milan harus bersaing dengan klub-klub Liga Primer Inggris yang juga tertarik pada De Winter. Genoa kemungkinan akan mematok harga yang cukup tinggi untuk pemain mudanya ini. Keputusan akhir mengenai masa depan De Winter akan bergantung pada negosiasi antara Inter Milan, Genoa, dan sang pemain. Inter Milan harus bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan mantan bek Juventus tersebut.